Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, video ini dibuat untuk menggantikan ya live class yang terakhir tentang pembahasan penggunaan Canva untuk PowerPoint. Jadi untuk Canva ini sekali lagi mungkin Bapak Ibu tinggal akses saja ya, akses saja ke websitenya, karena Canva ini sifatnya bukan aplikasi yang perlu kita install di komputer kita, tetapi bersifat cloud ya. Artinya kita cukup akses lalu kemudian menggunakan aplikasinya secara online di browser. Jadi yang pertama pastikan dulu login ya, atau yang belum mendaftar berarti harus daftar terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian apabila sudah di sini juga Canva menyediakan dua jenis akun ya, yaitu akun premium dan akun free. Jadi perbedaannya adalah apabila kita menggunakan akun free, artinya ada beberapa template ataupun beberapa elemen ya, elemen-elemen visual yang tersedia itu tidak bisa digunakan. Ataupun kalaupun bisa digunakan tetapi akan ada watermark seperti itu ya. Ini contoh seperti saya ya, saya ada akun yang sudah tergabung di tim premium. Nah, di sini secara umum setelah login kita bisa memilih sekian banyak template sebetulnya ya dari Canva ini, baik untuk kebutuhan sosial media, personal dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah untuk presentasi ya, yang mungkin nanti kita akan coba adalah template presentasi ini ya. Nah, namun demikian juga kita bisa membuat desain secara blank gitu ya, kosong. Itu melalui sini, misalkan kita create desain untuk kebutuhan apa, apakah untuk infografis, presentasi dan sebagainya. Di sini sudah cukup banyak gitu ya, template-template ukuran yang biasa digunakan begitu. Nah, misalkan kita akan masuk dulu ke template presentasi ya. Jadi di sini sudah tersedia mungkin ratusan template ya yang bisa kita sesuaikan, baik yang free maupun yang premium. Jadi misalkan kita mau memilih salah satu template yang ada, dan di sini juga kita bisa filter berdasarkan warna atau berdasarkan topiknya ya. Ini misalkan saya akan masukkan kategori profesional misalkan, nah dia akan memfilter seperti ini. Lalu kemudian setelah kita pilih misalkan ya salah satu template, misalkan saya akan pilih yang mana ya, misalkan yang ada ilustrasinya ya. Jadi misalkan ini ada ilustrasi tidak ya. Nah, biasanya dia akan memberikan dulu ini ya, memberikan terlebih dahulu template-templatenya ya, termasuk juga gambar, foto dan sebagainya. Nah, ini misalkan saya akan menggunakan yang ini, kita tinggal klik use this template ya. Nah, barulah dia akan membuka aplikasi ataupun editor dari Canva-nya itu sendiri. Nah, seperti ini. Ya, jadi setelah memilih template, nah di sebelah kiri ini adalah menu utamanya ya, dari mulai template sampai ke bawah ini ada more. Di template ini adalah template-template ataupun slide-slide yang tadi kita pilih ya. Meskipun di sini juga dia sudah memberikan sekian banyak slide ya, dimana si slide ini bisa dihapus kalau tidak diperlukan. Di sini ya ada tombol delete page misalkan ya. Nah, ini untuk menghapus gitu ya. Atau misalkan menghapus, atau kalau mau menambahkan, ini kita bisa klik dari template sini ya. Jadi misalkan saya mau menggunakan yang ini, template yang ini, nah maka dia langsung muncul di sini. Begitu ya. Nah, untuk halamannya misalkan ini ubah jadi 1 gitu ya. Nah, ini tinggal ubah-ubah seperti ini saja. Nah, untuk menghapus atau menduplikat, di sini juga ada fasilitas duplikat ya. Duplikat page. Jadi dia menduplikat slide-nya begitu ya, semacam kita menduplikat juga di PowerPoint begitu ya, hampir sama saja. Atau di sini ada notes ya, tapi mungkin agak jarang digunakan. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan di tiap slide itu ada tanda panah ke atas dan ke bawah, ini untuk move up, move down ya. Ya, misalkan urutannya mau kita ubah, nah ini tinggal diatur-atur saja dengan move up, move down-nya. Kemudian di sini juga ada add page ya. Ya, misalkan kalau kita membuat slide baru tetapi tidak menggunakan template dari sini, bisa juga seperti ini. Nah, tetapi dia jadi blank seperti ini ya.
Jadi bisa secara blank ataupun kalau mau menggunakan template, di sini sudah disediakan dari template tadi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, gitu. Jadi kita bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lalu kemudian bagaimana yang bisa kita edit ya, tentu ya teksnya kita tinggal double klik, kita tinggal ubah ya. Nah, misalkan seperti itu. Mau memperbesar, memperkecil tentu sama lah ya. Kita seperti kita memperbesar, memperkecil teks seperti ini gitu ya. Icon-iconnya kemudian dan yang lainnya termasuk fotonya, misalkan ini kan berupa foto ya. Jadi misalkan fotonya mau kita ubah, kita bisa masuk ke menu foto, nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan objek-objek yang lain, misalkan di sini ada menu upload ya. Jadi misalkan kita mau menguploadkan ada foto ataupun gambar ataupun bahkan video audio juga bisa dimasukkan di sini ya. Nah, ini tinggal diuploadkan seperti biasa. Jadi kalau kita tidak memiliki atau kita memiliki gambar yang khusus ya. Lalu kemudian di sini ada juga menu foto ya. Nah, di menu foto ini, nah apabila di sebelumnya saya membahas tentang bagaimana kita menemukan aset-aset foto yang secara copyright aman dan bisa kita gunakan gitu ya secara gratis. Nah, maka di sini kita ada juga foto dan di sini sudah free gitu ya. Mungkin ini sudah ribuan atau bahkan jutaan. Dan menariknya sudah cukup banyak juga fotografer yang ya Asia Tenggara ataupun Indonesia begitu ya. Nah, tinggal kata kuncinya saja yang kita perlu ini kan gitu ya. Misalkan saya mencari kata kunci ASEAN, nah ini cukup banyak gitu ya, atau kita cari dengan kata kunci tertentu. Nah, maka kita bisa dapatkan foto-foto yang yang tepat sesuai dengan presentasi kita gitu ya. Misalkan kita menambahkan seperti ini untuk mengganti foto ini misal ya. Nah, ini tinggal kita ini, lalu kemudian untuk mengcropnya pun mudah ya. Ini tinggal masuk ke sini. Nah, ini bisa kita crop semacam ini. Nah, gitu misalkan ya. Lalu kemudian untuk posisinya supaya ke bawah, ini bisa klik kanan, send to back misalkan. Nah, maka kita bisa gantikan seperti itu gitu ya. Nah, ini foto, yang penting ini kata kunci ya. Jadi ini sudah cukup banyak foto karena apabila kita menggunakan akun pro tentu kita akan lebih leluasa ya mencari foto-fotonya. Kemudian di sini ada elemen. Di elemen ini kita bisa mendapatkan berbagai macam dari mulai icon, ilustrasi, frame dan lain sebagainya ya. Ini pun sama, hampir mirip dengan foto. Sebisa mungkin kita punya kata kunci yang tepat begitu ya. Jadi misalkan saya mencari sebuah icon, misalkan mau menggantikan icon ini ya. Misalkan saya akan mencari, misalkan misalkan seperti ini. Nah, maka dia memunculkan mungkin banyak ya, ratusan, puluhan yang bisa kita pilih gitu ya. Lalu kemudian kalau ada yang cocok, misalkan saya gunakan yang ini misal ya. Nah, misalkan kalau yang ini ada yang animate ya, ada juga yang misalkan saya yang biasa dulu. Misalkan yang mana ya? Yang ini misal ya. Nah, jadi tinggal diklik saja, misalkan yang lama kita hapus, yang ini kita perkecil, misal ya. Kita perkecil misal di sini. Nah, ini kita bisa ubah-ubah posisi dan sebagainya. Nah, di elemen pun akan ada dua macam. Jadi ada elemen yang sifatnya bitmap, ada elemen yang sifatnya vektor. Kalau sifatnya vektor, itu tandanya di kiri atas akan ada, kita bisa mengubah warnanya gitu ya. Jadi misalkan kita ubah warnanya menjadi seperti ini gitu ya. Nah, ini dimungkinkan. Jadi warna-warnanya bisa kita ganti. Tapi kalau yang sifatnya bitmap, misalkan ini kemungkinan bitmap. Nah, misalkan ini bitmap ya. Nah, jadi gambar biasa misalkan seperti PNG gitu ya. Kalau kita biasa mendownload dari sebuah website. Nah, ini tandanya di sini dia tidak bisa mengubah warnanya ya. Ini artinya dia sifatnya bitmap. Tapi kalau yang sifatnya vektor, ini bisa diganti warnanya. Jadi sama di sini kita bisa explore ya elemen-elemen ini dari mulai icon, simbol, gradasi dan sebagainya, ini cukup banyak. Dan yang menariknya nanti di akhir si simbol-simbol ini bisa diekspor di PowerPoint nanti ke depannya ya. Nah, termasuk juga di sini mungkin di elemen ada juga salah satunya adalah ini ya, frame ya. Nah, mungkin juga ini akan cukup membantu kita. Misalkan kita ingin memframe sebuah foto ya. Jadi misal
Ini saya buat dulu yang baru. Nah, misal seperti ini ya. Nah, di sini kan ada cukup banyak frame ya. Jadi misalkan saya ingin membentuk si fotonya itu ke dalam lingkaran, kemudian saya masuk lagi ke foto. Nah, misalkan si foto ini ingin kan awalnya kotak gitu ya, ingin masukkan ke lingkaran, ini tinggal drag and drop saja seperti ini. Gitu ya. Nah, maka dia akan memframe seperti ini gitu ya. Jadi cukup mudah untuk yang frame. Dan di sana pun sudah tersedia cukup banyak ya jenis-jenis frame. Jadi misalkan ini nih, tadi ada satu slide. Nah, slide ini sebetulnya ini berupa frame ya. Jadi dari sebuah foto kemudian dimasukkan frame. Apakah fotonya boleh yang dari upload? Tentu boleh ya, tidak harus dari foto sini ya, untuk yang masukkan ke frame. Sisanya elemen-elemen inilah yang jadi harta karun menurut saya gitu ya, yang bisa kita manfaatkan banyak untuk kebutuhan infografis ataupun presentasi kita. Selanjutnya untuk menambahkan teks ya, biasa kita bisa masukkan teks, ada juga teks yang sudah bisa kita ubah-ubah bentuknya yang sudah dimacam-macamin, atau juga bisa gunakan yang dari sini gitu ya, untuk menambahkan teks. Atau kalau yang sudah dari template kan berarti ini tinggal edit saja si teksnya ini. Biasanya ini dalam format, kalau dari template ini biasanya formatnya itu sudah di grup ya. Jadi bisa saja kita ungroup dulu, maaf ya. Nah, jadi sebetulnya ini ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, ada 4 elemen. Untuk menggrupkannya lagi ini tinggal seleksi seperti ini lalu kemudian grup gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, nah disinilah yang menariknya gitu ya. Di sini juga ada namanya style. Jadi kalau di PowerPoint ada namanya color scheme, kemudian ya ini hampir mirip lah gitu ya, jadi style. Jadi misalkan si presentasi ini gitu ya, awalnya warna dominannya adalah warna ungu, warna merah dan sebagainya. Nah, ingin kita ubah gitu ya, kita punya sebuah skema warna. Nah, kita bisa misalkan ini ada skema warna. Nah, ini kita bisa sesuaikan skema warnanya dengan warna-warna yang sudah kita tentukan dari awal gitu ya. Bagaimana membuat style? Saya kembali lagi dulu ke halaman depan ya. Ini saya close dulu. Nah, sebetulnya home ya. Kita masuk ke home. Supaya si stylenya itu nanti muncul di sini. Misalkan Anda nanti akan membuat sebuah skema warna khusus ya untuk kebutuhan sendiri. Nah, Anda bisa buat sendiri. Nah, ini Anda tinggal masuk ke brand kit. Ya, masuk ke brand kit. Nah, di sini nanti kita bisa buat sebuah skema warna baru. Ya, skema warna baru. Jadi misalkan di paling bawah kalau tidak salah ya. Di paling bawah kalau tidak salah, di sana itu nanti akan ada, nah ini, add and discover palette gitu ya. Jadi kita bisa buat sendiri atau mau mencari gitu ya dengan kata kunci juga bisa gitu ya. Tinggal nanti kode warnanya dimasukkan sesuai dengan pembahasan warna yang sebelumnya kita bahas. Nah, misalkan ini kita mau ubah gitu ya dengan skema warna yang tersedia, nah maka dia akan mengubah dan kita bisa shuffle. Nah, ini bahkan kita bisa terapkan untuk slide-slide berikutnya begitu ya. Nah, begitu. Sehingga suasananya dia tidak belang lah katakan begitu ya, tetapi sudah mengikuti skema warna yang sudah kita pilih. Gitu ya. Nah, selain skema warna di style ini juga ada, nah ini ada dua ya sebetulnya, ada color, ada font atau all. Kalau all berarti kan keseluruhan. Ada juga yang digabungkan ya. Jadi antara skema warna dan skema font ya. Jadi misalkan kalau saya mau ganti yang sudah dikelompokkan seperti ini. Nah, warna dan warna dan jenis hurufnya pun sudah langsung mengikuti begitu. Jadi kita bisa sesuaikan langsung di sini. Atau kalau mau hanya warna saja berarti ada di color, atau kalau hanya font saja berarti ada di font gitu ya. Tinggal nanti seluruh slide harus disamakan gitu ya. Bisa apply to all nih. Nah, apply to all, maka dia akan menerapkan seluruh teksnya, skema teksnya gitu ya, untuk judul dan deskripsinya dia akan menyesuaikan dari style ini. Nah, misalkan ini masih di load ya. Nah, maka dia akan menyesuaikan seluruhnya. Dan ini cukup memudahkan kita ya untuk menyesuaikan skema warna dan fontnya. Jadi ada di style. Musik ini adalah untuk kebutuhan kalau dipresentasikan di sini ya. Jadi bisa juga kita memasukkan musik. Tapi biasanya kalau kita mau kita download menjadi dalam bentuk PowerPoint, biasanya saya tidak memasukkan musik di sini. Video juga sama ya. Jadi kita bisa memasukkan video dan di sini pun sama ya. Di sini sudah banyak footage video free yang bisa kita manfaatkan ke dalam presentasi kita. Jadi misalkan saya akan masukkan video ini. Nah, maka dia sudah dalam format video ya.
ke dalam format video, kita bisa perkecil, perbesar, crop, dan sebagainya gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini ada video. Selanjutnya di sini ada background. Ya, background ini lebih ke warna background ininya ya. Jadi kita bisa sesuaikan backgroundnya dengan sebuah warna atau dengan sebuah foto. Jadi hampir sama sih sebetulnya, kalau foto kita bisa ambil dari sini. Selanjutnya di sini ada folder. Kalau Anda mau supaya lebih rapih ya, kita buat folder, silahkan di folder. Nah, di sini ada more. Nah, di more ini lebih banyak ke aplikasi-aplikasi tambahan yang bisa kita koneksikan. Jadi misalkan Pexel ya, sebelumnya kita membahas Pexel ini untuk mencari gambar-gambar ya, aset foto, tapi saya rasa kalau sudah di sini, foto di sini pun sudah lebih dari cukup ya. Ada Pixabay, ada emoji dan sebagainya. Silakan, mungkin kita tidak akan coba satu persatu. Kemudian juga di sini ada chart ya. Jadi misalkan kalau kita mau membuat infografis sederhana, tentu akan lebih lengkap chartnya sebetulnya di PowerPoint sebetulnya ya. Tapi kalau chartnya yang sederhana, tidak terlalu rumit, nah kita bisa gunakan chart yang seperti ini. Ya, jadi kalau hanya sekedar chart batang, garis, lingkaran, dan area gitu ya, ini sudah disediakan dari sini. Ini tinggal kita klik, dan lalu kemudian nanti kita masukkan item ataupun angka-angkanya begitu ya, angka-angkanya. Tapi meskipun saya lebih menyarankan kalau untuk membuat chart lebih lengkap tentu di PowerPoint gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa kombinasikan dan sangat memudahkan dengan adanya foto yang sudah disediakan, kemudian elemen yang sudah disediakan, teks style teks dan warna yang juga sudah disediakan, itu akan sangat banyak membantu kita dalam proses mendesain. Selanjutnya untuk animasinya, saya lebih menyarankan animasinya nanti di PowerPoint ya, kecuali kalau memang kita akan mempresentasikannya langsung di Canva. Jadi di Canva sendiri sebetulnya bisa langsung dipresentasikan. Jadi misalkan kita membuat presentasinya di sini, lalu kemudian kita presentasikan, nah di sini sudah ada present ya. Jadi seperti kita slideshow di PowerPoint, nah ini pun bisa seperti ini gitu ya. Jadi ini langsung membuka menjadi sebuah presentasi semacam ini gitu ya. Jadi kita bisa next seperti ini gitu ya. Hampir mirip lah gitu ya dengan PowerPoint. Tetapi kalau kebutuhannya adalah kita mendownloadkan si hasil desain kita ke PowerPoint, maka kita bisa pilih di sebelah kanan, di sini ada titik 3 ya. Nah, di sini ada share. Nah, kita bisa pilih yang Microsoft PowerPoint. Gitu ya. Nah, kita klik Microsoft PowerPoint. Nah, ini kita bisa seleksi slide mana saja yang akan kita download ya. Atau bisa keseluruhan all page. Nah, misalkan supaya cepat ya, saya hanya akan seleksi 3 misalkan. Dan lalu kemudian download. Nah, maka dia akan memproses slide yang sudah kita buat di Canva, lalu kemudian mengkonvertnya menjadi sebuah presentasi PowerPoint. Nah, biasanya di sini ya, dia akan mendownloadnya terlebih dahulu. Biasanya, ini kan barusan hanya 3 slide ya, tetapi ukurannya cukup besar. Kenapa? Karena nanti kita lihat ya, karena dia akan mengembed mengembed font ya. Karena si fontnya itu tentu ini tidak mungkin di komputer kita belum ada seperti ini ya, LoRa dan jenis font LoRa mungkin belum ada ya di komputer saya ataupun di komputer Anda. Nah, tetapi itu akan tetap terbaca di PowerPoint-nya. Nah, kita klik ya, misalkan ini hasil download-nya. Nah, maka dia persis gitu ya, persis tampilannya apa yang ada di Canva ya, kalau kita bandingkan. Nah, ini ya, tuh, sangat persis gitu ya, dari layout-nya, termasuk juga elemen-elemennya ya. Tuh, elemen-elemennya juga sudah persis ya. Sudah persis. Jadi kita termasuk ini juga vektor ya. Kalau vektor tetap bisa kita ganti warnanya nanti gitu ya. Ini dalam format grup, jadi kita bisa ungroup juga. Tuh, jadi ini sudah mirip dengan jadi PowerPoint. Nah, termasuk dengan font. Itulah kenapa tadi ukuran filenya menjadi besar. Kenapa? Karena si fontnya dia di-embedkan. Jadi kalau kita cek di file, lalu kemudian option ya. Di mana option? Nah, option ya, ini ya. Di option. Nah, lalu kemudian di save. Nah, di sini dia sudah mencentang embed font in the file gitu ya. Artinya si file LoRa-nya ini dia akan terembed. Apakah si fontnya ini jadi ada di komputer kita? Tidak ya. Jadi hanya ada di file ini saja. Jadi kalau kita new slide gitu ya, atau new presentation, si jenis huruf LoRa bold italiknya itu belum tentu ada gitu ya. Tidak akan ada gitu ya, karena hanya berlaku di slide ini saja.
begitu. Jadi kalaupun mau menambahkan slide ya silahkan ditambahkan slide saja di sini, tetapi atau diduplikat dulu misalkan ya, diduplikat dulu. Nah si fontnya dia akan ke bawah begitu. Nah termasuk tadi ya sekali lagi semua foto, semua icon ya, semua icon, semua simbol gitu ya, itu bisa dibawa dan kita bisa kreasikan dengan fitur-fitur PowerPoint lainnya tentunya ya. Misalkan kita menambahkan animasinya, menambahkan chartnya dari PowerPoint. Tetapi secara umum, skema warna, jenis huruf, dan lain sebagainya itu akan sangat membantu kita daripada dari awal kita sudah membahas mencari gambar di mana, mencari font di mana gitu ya. Nah ini kita sudah carikan yang instannya dan cukup menarik gitu ya. Itu melalui Canva gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Pemanfaatan Canva untuk presentasi ataupun untuk infografis ya. Jadi intinya bahwa di Canva, apalagi Canva Premium ya, kita bisa memanfaatkan elemen-elemen foto, elemen dan style yang cukup menarik dan ratusan template yang sudah tersedia bisa kita explore, bisa kita gunakan, lalu kemudian apabila ingin kita jadikan itu menjadi PowerPoint, kita tinggal masuk ke sebelah titik 3 ini, lalu kemudian kita pilih PowerPoint. Sehingga kita bisa dapatkan filenya secara offline seperti ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.